ngumpulin data dari populasi tadi kan susah ya dengan sensus. Tapi kita butuh menggambarkan karakteristik populasinya. Caranya gimana? Kita kumpulin sampel. Nah, sampelnya ini harus cukup mewakili populasi supaya kesimpulan yang kita ambil dari sampel ini memang mencerminkan kesimpulan dari populasinya. Jejak pendapat, survei, dan alat pengumpul data lainnya itu ya mengumpulkan data dari sebagian kecil dari sekelompok individu yang lebih besar sehingga kita bisa mempelajari sesuatu tentang kelompok yang lebih besar. Kalau saya jelasinnya terlalu cepat atau tiba-tiba putus-putus, silahkan disampaikan ya di unmute, kemudian boleh diinterupsi. Kalau ada yang kurang jelas minta diulang juga nggak masalah ya. Oke, berikutnya ketika kita menggunakan data dari sumber tertentu, kita perlu mencari tahu dulu nih, yang pertama mewakili apa sih nilai dari data-data itu, kemudian maknanya apa, tujuan studinya apa, gitu ya. Tujuan studinya apa, kemudian nantinya arahnya seperti apa gitu ya. Contohnya kalau kita lihat ada tabel yang berisikan data IQ sama volume otak gitu. Kemungkinan kan kita kalau lihat tabel ini apa ya kira-kira hubungan antara data IQ sama volume otak. Kemungkinannya ya untuk mengkaji dan menguji gitu ya, ada nggak ya hubungan antara volume otak sama IQ. Jadi tabel itu ditujukan untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa orang dengan volume otak yang lebih besar cenderung memiliki IQ yang tinggi. Nah, ini tahapan untuk studi statistiknya ya. Kemudian, nah ini ya tahapan persiapannya, kita harus paham data itu menunjukkan apa, tujuan studinya apa. Data yang kita perlukan kita juga harus lihat dulu sumbernya, karena data yang kita pakai di statistik itu nggak selalu kita kumpulkan sendiri. Kita mungkin ambil dari sumber lain. Nah, kita harus lihat sumbernya. Kenapa? Kita harus lihat berdasarkan apakah lembaga yang mengumpulkan sumber data itu punya reputasi yang baik atau enggak. Datanya dikumpulkan secara objektif atau tidak. Nah, kita juga harus pastikan bahwa survei itu dilakukan oleh pihak yang independen yang tidak mendapatkan keuntungan dengan memanipulasi hasil. Nah, kalau surveinya itu disponsori oleh pihak tertentu, ada kemungkinan kan hasilnya itu dibuat sedemikian rupa sehingga menguntungkan pihak sponsornya. Dan kalau seperti itu, data yang disajikan bisa jadi bias. Itu kenapa kita harus memastikan bahwa pihak yang mengumpulkan data ini independen. Kemudian metode sampling juga sangat mempengaruhi validitas kesimpulan. Nah, voluntary response ini seringkali menghasilkan bias karena hanya orang yang punya interest terhadap tema riset yang akan mau menyampaikan pendapatnya, yang mau berpartisipasi. Dengan voluntary response, kita hanya bisa menarik kesimpulan yang valid tentang kelompok orang tertentu yang memilih berpartisipasi, bukan tentang populasi yang lebih besar. Jadi, pemilihan sampling yang lain selain voluntary response lebih menghasilkan data yang valid dibandingkan voluntary response. Ini nanti kalau kalian perlu untuk mengumpulkan data, hindari mengumpulkan data menggunakan metode sampling voluntary response ya. Setelah mempertimbangkan konteks data, sumber data, dan metode sampling, tahapan berikutnya itu adalah analisis data. Pertama, kita lihat karakteristik data menggunakan grafik yang sesuai dan kita eksplorasi datanya. Saya jadi ingat nih, baru ingat. Saya perlu menyelesaikan administrasi dari ini dulu, portal. Ya, sebentar. Saya lanjut. Ya, silakan. Ini tanya bukan tentang materi sih Bu, tapi ya, ingin mohon izin untuk merecord pembelajarannya Bu. Oke, ya nggak masalah ya. Justru saya berterima kasih sekali kalau ada mahasiswa yang mau merecord, karena saya dari Zoom ini memang bisa record, cuma nanti pada akhirnya kapasitas laptopnya jadi terlalu berat ya, karena 2,5 jam. Jadi ya
memang ada baiknya begitu. Kalian record, jadi kalian bisa ulangnya, di-share ke teman-temannya. Tidak ada yang ditanyakan? Lanjut? Oke, lanjut ya, lanjut dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan diinterupsi. Nah, ini tadi setelah mengumpulkan data, kita perlu untuk menggunakan grafik dan kemudian kita eksplorasi datanya ya. Grafik ini membantu untuk kita mendapatkan gambaran mengenai karakteristik datanya. Kemudian yang kedua ya, penerapan metode statistik yang sebetulnya bisa terbantu oleh adanya software statistik. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi, yang kita perlukan bukan lagi keterampilan komputasi, melainkan argumentasi yang tepat dan pemilihan metode statistik yang baik. Nah, kalau begitu mungkin ya, kalian juga berpikirnya kalau udah ada software, udah ada alat lain untuk mengolah statistik, ngapain kita belajar statistik ya gitu ya, ngapain kita harus menghitung pakai rumus-rumus yang keriting, karena mungkin ada kalanya gitu ya, kita mengalami hambatan sehingga kita nggak bisa menggunakan software itu, dan paling tidak kalau konsep dasarnya kita bisa pahami, kita bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari. Kemudian ya memang sih tadi ya, perhitungan komputasinya itu sudah dilakukan oleh software, dan kita juga lebih penting untuk bisa mengambil kesimpulan dari hasil pengolahan statistiknya, kemudian menggunakan argumentasi ketika melakukan pembahasan. Tapi konsep dasarnya tetap harus kita pahami. Ya, hitungannya sih bisa tinggal cemplungin ke Excel bisa, ke SPSS bisa, ada lagi Stata, Ifuse, dan banyak banget software yang lainnya. Tapi kita juga harus paham bagaimana penghitungan yang dilakukan oleh software-software itu, gitu ya. Dan yang lebih penting lagi, kita harus bisa menginterpretasikannya ya. Setelah tahapan analisis, ini ada di tahapan analisis. Berikutnya adalah kesimpulan. Nah, kita harus membuat pernyataan yang jelas yang bisa dipahami oleh siapapun. Hindari membuat pernyataan yang tidak didukung oleh analisis statistik. Nah, yang dimaksud dengan pernyataan yang bisa dipahami oleh siapapun itu seperti apa? Kadang-kadang ada yang ini jadi semacam spoiler yang akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang akan datang ya. Ada yang membuat kesimpulannya cuma seperti jadi waktu belajar secara signifikan berpengaruh terhadap nilai gitu ya. Atau cuma misalnya menyatakan menolak hipotesis nol, menerima hipotesis nol. Nah, pernyataan-pernyataan seperti itu hanya dipahami oleh orang-orang yang memang pernah belajar statistik. Orang awam nggak paham itu. Jadi ketika kita membuat kesimpulan, kita harus sampaikan pernyataan yang bisa dipahami oleh siapapun yang bahkan nggak belajar statistik. Kemudian setelah membuat kesimpulan, ya kita juga harus mempertimbangkan untuk menentukan apakah kesimpulan yang kita tarik signifikan atau tidak. Ada kemungkinan kita hasil itu secara kebetulan. Kalau hasilnya bisa terjadi secara kebetulan, maka secara statistik tidak signifikan. Ini hitung-hitungannya. Kalau suatu kejadian bisa terjadi secara kebetulan, maka secara statistik tidak signifikan, dan ini terbukti dari hasil pengolahan statistiknya. Kebalikannya, kalau kemungkinan mendapatkan hasil tertentu itu sangat kecil, maka hasilnya signifikan secara statistik. Misalnya kayak gini gampangnya, ini ibunya ngomongin apa sih nih ya, muter-muter pakai bahasa dewa nggak ngerti, gampangnya kayak gini. Kalau saya dulu belajar statistika di SMA itu katanya gampangnya gini ya, kemungkinan lahirnya bayi perempuan dari seorang ibu hamil itu 50% gitu. Karena kalau saya hamil terus ngelahirin bayi itu kan kemungkinan jenis kelaminnya kalau nggak laki-laki dan perempuan gitu ya. Jadi kemungkinan lahirnya bayi laki-laki itu 50%, bayi perempuan 50%. Berarti dari kelahiran bayi, misalnya 10 ibu hamil masing-masing terus ngelahirin satu bayi, berarti kan ada 10 bayi. Dari 10 bayi mungkin ada bayi laki-laki, bayi terlahir dengan jenis kelamin laki-laki 6 gitu ya, berarti perempuannya 4. Kalau dari 100 kelahiran bisa jadi
52 diantaranya perempuan, 48 diantaranya laki-laki. Nah, ini tuh bisa aja kejadian secara kebetulan. Nah, kalau sesuatu itu bisa terjadi secara kebetulan, maka secara statistik tidak signifikan, gitu ya. Tapi kita nggak boleh mengambil kesimpulan berdasarkan, oh ya ini bisa terjadi secara kebetulan atau enggak. Tetap harus dibuktikan pakai angkanya, gitu ya. Tapi kalau misalnya dari 100 kelahiran bayi, terus bayi yang lahir laki-laki itu ada 80-an gitu ya. Nah ini kan jadi pemikiran buat kita, ini juga kalau kita mau riset ya, kok dari 100 kelahiran bayi, 80 lebih lahir bayi laki-laki. Pasti ini bukan terjadi secara kebetulan. Nah itu bisa di topik riset kita, karena secara statistik tidak signifikan. Tuh ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Ya, Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan, Fikri. Saya masih agak kurang dengar gitu, Bu, yang antara tidak signifikan dan signifikan itu, Bu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gimana? Signifikan sama enggak? Tadi kan kuncinya kalau yang secara statistik tidak signifikan itu karena kejadiannya memang bisa terjadi secara kebetulan tanpa treatment apapun. Jadi kalau ada 100 bayi yang baru lahir, kemudian kita menemukan 55 diantaranya perempuan, itu mah kan memang ya gampangnya sesuatu yang wajar kita temui. Berarti secara statistik tidak signifikan. Tapi kalau dari 100 bayi yang lahir perempuannya itu cuma katakanlah 25 gitu ya. Padahal kan wajarnya kan 50% ya. Walaupun nggak 50-50 banget, tapi angkanya nggak usah jauh-jauh dari 50 lah. Kalau 25 mah kan dari 25 ke 50 kan jauh banget. Maka ini dari perkiraan kita secara statistik itu signifikan karena nggak mungkin dari 100, bukan nggak mungkin sih, sorry. Karena dari 100 kelahiran bayi kemungkinannya kecil banget yang terlahir bayi perempuan itu 25. Jadi pasti ada suatu treatment yang diberikan sehingga jumlah bayi yang terlahir sebagian besar laki-laki itu lebih besar dibandingkan dari yang bisa kita prediksikan. Gitu. Contoh lainnya lagi kayak gimana ya? Kalian ada yang bisa kasih contoh nggak masalah yang kebetulan atau nggak kebetulan? Dan ini pun yang secara statistik signifikan atau tidak, ya tetap harus pakai pengujian hipotesis ya. Pengujian hipotesis kita pelajarinya setelah UTS secara angka harus dibuktikan. Contohnya lagi kayak gini deh. Kalau kalian misalnya mengikuti UTS, terus gini, soalnya itu PG semua, terus kalian nembak. Pada saat kalian menebak jawaban PG kalian, kira-kira kalian punya gambaran nggak? Wah, saya kalau nembak semua gitu ya, kemungkinan dapat nilainya berapa? Ya, ada yang mau cerita nggak? Ini santai aja kita kalau belajar ya, jangan terlalu serius. Maunya saya sih serius tapi santai, maksudnya nggak perlu terlalu was-was. Kalau butuh jawab ya jawab aja gitu ya. Kalau mau bercanda aja, yang penting masih on the track gitu. Karena kalau terlalu serius juga ngantuk. Itu kan tadi tantangannya kalau PJJ kan ngantuk ya. Saya aja yang jelasin gitu, kalau monolog akhirnya ya lama-lama ngantuk gitu, capek sendiri. Tapi kalau sambil ngobrol itu beda nuansanya. Kira-kira kalau kalian nembak jawaban, perkiraannya gimana, Dek? Pernah nggak kalian nembak jawaban? Salah dan benar. Salah dan benar ya. Siapa yang mau cerita nih tadi? Yang jawab Yofi, tadi mic-nya nyala, terus nggak kelihatan satu lagi siapa. Yofi, kamu pernah nembak jawab soal? Nembak, maksudnya nembak ini gimana, Bu? Ya ada soal PG gitu ya. Terus kamu nembak karena nggak belajar sama sekali. Oh, di ngitung kancing gitu, Bu ya? Pernah ya, Bu? Pernah, Bu. Pernah. Terus waktu kamu nembak itu, kamu punya perkiraan nggak? Saya kira-kira gitu ya, kalau jawaban saya benar semua, apes-apesnya dapat nilainya sekian. Ya, pernah ngitung seperti itu. Oke, soalnya ada berapa? Ingat nggak? Soalnya ada 35. Soalnya ada 35, terus kamu nembak semua. Dalam pikiran kamu harusnya dapatnya berapa?
Kemungkinan 50%, Bu. Kemungkinan 50%. 50% benar. Wah, gede banget ya berarti ya. Kan Iya, kalau Bu. oke. Kalau saya jadi dosen yang bikin soal PG gitu ya. Kalau cerita sama kalian ya, misalnya desain soalnya ada 4 pilihan nih di soal multiple choice A, B, C, D. Terus mahasiswanya nembak semua. Kemungkinan kita kalau kalian jawabnya A semua gitu kan, kemungkinan benernya berapa, Dek? Kira-kira 25%. 1/4. Ya, seperempat kan ya, 25%. Ya. 20, ini basicnya kalian udah ingat ya, jadi alhamdulillah, mudah-mudahan nanti nggak kesulitan. 25. Jadi kalau misalnya saya bikin kuis dadakan, kalian nggak belajar gitu ya, dan saya tahu kalian nembak, soalnya ada 100, harusnya nilainya kalian itu ada di kisaran berapa? 25 kan ya? Iya, 25, Bu. 25. Mungkin nggak lebih dari 25? Mungkin. Mungkinnya berapa kira-kira? 100. 30 sampai 40. 30, 40. Oke, kalau 50 bisa jadi ada sih, mungkin beruntung gitu ya. Kira-kira bisa sampai 90-an enggak? Kemungkinan. Kemungkinannya kecil banget. Kenapa? Kemungkinannya kecil banget kan ya? Ya, kemungkinannya kecil banget. Dan malahan saya bisa jadi bisa jadi ada kecurigaan, wah ini kok nilainya bagus banget gitu ya, berarti kan saya harus cari tahu nih, yang pertama mahasiswanya mungkin pintar banget gitu, yang kedua kira-kira karena apa? Karena beruntung. Oke. Ya karena dukun. Yang ketiga karena contekan gitu, sama kayak begini deh, ini sambil nyindir juga lah ya, anggap aja nyindir kalian deh. Saya soalnya selama ngoreksi UTS, UAS di PJJ itu ya, harusnya kan walaupun soalnya open book, kemungkinan jawaban mahasiswa sama itu kira-kira lebih dari 50% nggak, Dek? Mungkin kalau lihat dari Google Chrome, Bu. Mungkin aja, Bu. Dari Materi yang web, sama. Dari web pertama, Bu, biasanya. Oke, mungkin kalau dari Google gitu ya. Padahal kan materinya ada dari referensi yang dikasih kan ya. Yang harusnya kalau mahasiswa jawab ya berdasarkan referensinya, bukan berdasarkan Google. Tapi kalau materinya udah dibahas, kasih soal, jawaban mahasiswa mungkin sama. Samanya sejauh mana, Dek? Mungkin nggak sampai ke kalimat-kalimatnya. Setiap kata yang digunakan sama, mungkin nggak? Itu tadi mungkin, Bu, kalau misalkan lewat Google sama, misalkan kayak pertanyaan apa yang dimaksud dengan ekonomi makro gitu misalkan ya, Bu. Terus kita search di Google, itu pasti misalkan dari Wikipedia gitu ya, Bu. Nah, itu nggak diparafrase sama sekali, Bu, gitu mungkin. Sama semua gitu. Sampai ke yang ke gitunya. Sampai titik komanya. Nah, jadi kalau jawaban mahasiswa yang sama itu saya cek di Google nih, kira-kira dapat jawabannya dari Google atau bukan. Ternyata bukan dari Google. Kalau ternyata bukan dari Google, wah ini kok jawaban mahasiswa sama nih. Harusnya, apalagi kalau soal angka ya, harusnya 153, ini nulisnya 135. Temennya juga salah, nulisnya 135. Saya mikirnya jadi ini ya, wah ini harusnya secara statistik tidak signifikan. Karena tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Semua kata-katanya sama, sampai salah tulisnya juga sama. Nah, itu yang dimaksud dengan secara statistik tidak signifikan, karena tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Ya, kalau nggak terjadi secara kebetulan, berarti pasti ada treatmentnya. Nah, jadi saya juga mikir nih ya, kalau memang ada mahasiswa jawabannya sama sampai ke salah-salahnya, dari 20 misalnya ya, yang 10-nya sih benar, karena namanya jawaban benar mah ya wajar ya, semuanya sama gitu, jadi saya nggak bisa nyahin 153, oke lah, checklist. Nah, begitu yang ini angkanya salahnya sama 135, udah gitu ke belakangnya juga sama nih salahnya. Oh, ini pasti ada treatment tertentu gitu. Treatmentnya apa? Ya, yang akhirnya kan pikiran saya liar kemana-mana ya, liarnya gimana? Ini pasti ngerjainnya bareng nih, cuma nggak ada bukti gitu.
Nah, itulah sekalian saya cerita, refreshing, mudah-mudahan bisa ditangkap apa yang dengan secara statistik signifikan sama secara statistik signifikan. Intinya, kalau sesuatu itu bisa terjadi secara kebetulan, maka secara statistik tidak signifikan. Gitu ya. Tapi kalau misalnya secara sesuatu itu tidak bisa terjadi secara kebetulan, tapi kejadian, maka secara statistik signifikan karena dihasilkan atas dasar treatment tertentu. Misalnya kayak gini, kalau kita balik lagi ke kelahiran jenis kelamin bayi yang lahir tadi itu ya. Kalau sekarang kan pasangan yang mau punya bayi itu bisa diprogram ya, bisa diprogram apakah nanti bayinya maunya laki-laki atau perempuan pakai treatment tertentu. Ya walaupun nggak 100% berhasil, namanya treatment kan memang tidak ada jaminan 100% berhasilnya. Jadi kalau misalnya kita mendata nih 100 kelahiran bayi, yang lahir bayi perempuan itu adanya 50-an. Oh ya berarti secara statistik tidak signifikan karena memang tanpa treatment pun jumlah bayi perempuan yang lahir bisa 55, bisa 45 gitu. Tapi kalau kita melakukan pengamatan 100 bayi, ternyata bayi yang lahir berjenis kelamin laki-laki ada 80, maka ini pasti ada treatment tertentu yang diberikan ke orang tua bayi-bayi ini dan hasilnya secara statistik signifikan. Nah, bisa jadi program yang mengklaim tingkat keberhasilan penentuan jenis kelamin bayi, gitu ya, ini memang berhasil secara signifikan. Gitu. Benar nggak sih ada pengaruhnya penggunaan program tertentu terhadap jenis kelamin bayi yang terakhir? Nah, kalau misalnya saya mengklaim program Anissa nih bisa membantu pasangan mendapatkan bayi dengan jenis kelamin tertentu. Ternyata dari 100 klien saya yang lahirnya bayi laki-laki itu 50-an. Berarti program saya secara statistik gak signifikan, gitu ya. Tidak terbukti. Nah, gampangnya kayak gitu. Tapi kalau dari 100 klien saya ternyata 80 diantaranya laki-laki karena mungkin sebagian besar requestnya bayinya laki-laki gitu ya, maka secara statistik signifikan. Program saya terbukti hasil kalau secara statistik signifikan. Karena nggak mungkin tanpa adanya treatment dari 100 bayi itu terlahir 80 diantaranya laki-laki. Bukan nggak mungkin sama sekali sih ya, kemungkinannya kecil banget. Gitu. Oke? Kira-kira udah bisa ditangkap atau belum? Mohon izin Bu, kalau boleh menyimpulkan gitu, biar nggak salah tangkap. Berarti kalau dibilang signifikan itu, andaikan apa yang terjadi di nyata sama data statistiknya itu sama gitu ya Bu? Kalau yang secara statistik signifikan itu, kalau yang seharusnya tidak bisa terjadi secara kebetulan gitu ya, tapi kejadian dan terbukti secara statistik. Ya, saya bingungnya di parafras kebetulannya itu, Bu. Oke, kayak yang tadi ya. Bu, boleh izin menambahkan? Boleh, Sasa. Mungkin Sasa bisa menyampaikan dengan bahasa yang lebih mudah. Ayo, gimana Sasa? Kalau di pemahaman Sasa ya, Bu, kalau yang kan dilihat dari data kan kelahiran 100 bayi. Kalau secara kemungkinan mungkin kan 50 jadi 50 sama 50 laki-laki dan perempuan. Nah, jika secara signifikan berarti misal kalau yang perempuan harusnya 50. Kalau secara signifikan kemungkinan data yang dihasilkan itu ada 23. Jadi jarak antara data 50 ke 23 itu jauh. Jadi bedanya signifikan gitu, Bu. Oke, ya benar sih penjelasannya, cuma istilahnya aja yang. Jadi secara statistik signifikan karena dari 100 bayi 23 diantaranya perempuan itu nggak bisa terjadi secara kebetulan karena kemungkinannya kecil banget gitu ya. Kemungkinannya kecil banget. Tapi ini pun nggak bisa, misalnya kita udah dapat data nih 100 bayi 23 perempuan. Oh, pasti secara statistik signifikan. Nggak bisa gitu juga, tetap harus dibuktikan dengan pengolahan datanya. Misalnya kan
secara statistik signifikan. Berarti program ini berhasil untuk meningkatkan kemungkinan lahirnya bayi laki-laki. Tadi kan kalau dari 100 misalnya bayi laki-laki yang lahir itu kan jadinya 78, yang perempuan 21. Berarti program ini berhasil meningkatkan kemungkinan bayi terlahir laki secara statistik signifikan. Nggak cukup begitu, tetap harus pakai pengujian hipotesis. Itu Fikri. Mungkin bisa dilanjut dulu Bu, nanti saya sambung di luar ya. Iya, ya mungkin nanti setelah ada materi yang lain baru ini ya. Oh iya, ini Tom yang dimaksud di awal, bisa jadi begitu. Yang lain ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, lanjut dulu ya. Tadi kita udah nyampe ini, terus, nah ada kemungkinan hasil temuan kita itu secara statistik signifikan, tapi secara praktis nggak signifikan. Misalnya, ada program penurunan berat badan tertentu, namanya ini Atkins ya, dan untuk menguji keberhasilan program penurunan berat badan ini 40 orang kemudian didata dan mereka mengalami penurunan berat badan sebesar 4,6 pounds, berarti sekitar 2,3 kilogram ya, setelah mengikuti program ini selama 1 tahun. Nah, menggunakan metode formal pengolahan statistik, kesimpulannya sih program diet ini, penurunan berat badan ini berhasil, efektif, karena berdasarkan pengujian hipotesis proporsinya begitu menunjukkannya ya. Nah, tapi kalian bisa bayangkan nggak kalau seseorang ngikutin program ini ya, setahun berat badannya cuma turun 2,3 kg. Secara praktis signifikan atau tidak? Kalian tertarik nggak ikut program ini? Tidak. Bohong Bu, bohong. Programnya Kenapa bohong. nggak mau? Turunnya sangat rendah Bu, cuma 4,6 kilo. Bukan 4,6 kilo, malah 2,3 kilo, 4,6 pounds. Jadi yang ngapain ikut program ini kalau setahun cuma nurunin berat badan 2,3 kg. Nah, ini yang dimaksud dengan secara praktis tidak signifikan, gitu ya. Jadi orang nggak akan bela-belain ikut program ini hanya demi menurunkan 2,3 kg. Oke, nah ini nggak worth it gitu ya mengikuti program ini. Kita lanjutkan dengan tahapan analisis dan penarikan kesimpulan. Di tahapan analisis data, kita perlu memperhatikan beberapa hal yang bisa menyebabkan permasalahan. Yang pertama, penarikan kesimpulan yang misleading conclusion, yaitu menyimpulkan bahwa satu variabel menyebabkan variabel lainnya, padahal sebenarnya variabel ini cuma berkorelasi. Maksudnya berkorelasi ini berarti dua variabel ada hubungan, tapi tidak menunjukkan variabel mana yang menjadi penyebab yang mana, gitu. Misalnya, kita punyanya kesimpulan dari uji korelasi, nanti kita belajar uji korelasi ya. Dari uji korelasi lama waktu belajar berkorelasi dengan nilai gitu ya. Nah, kalau kedua variabel ini cuma menunjukkan korelasi ya kita hanya bisa menyimpulkan begitu, ada korelasinya aja. Kita nggak bisa simpulkan bahwa lamanya waktu belajar menyebabkan nilai diperoleh jadi lebih tinggi. Begitupun kebalikan. Nilai yang lebih tinggi menyebabkan gitu ya. Dari penarik. Nah, untuk bisa mengenai sebab akibat, kita harus menggunakan pengolahan analisis statistiknya. Gitu. Intinya kita simpulkan hanya berdasarkan temuan statistik kita. Jangan sampai memberikan kesimpulan yang menyesatkan hanya berdasarkan korelasi aja. Sama kayak gini kan ya. Misalnya kalian ini meleset dikit ya sambil intermezzo juga. Ceritanya Anissa perempuan, Fahmi laki-laki. Oh, kalian taunya Anissa sama Fahmi itu jadian gitu ya. Tapi kan kalian nggak tahu Anissa duluan apa Fahmi duluan yang suka gitu. Nah, itu kurang lebih yang dimaksud dengan kan korelasi variabel.
Kita hanya tahu kedua variabel ini ada hubungan, tapi kita nggak boleh simpulkan variabel mana yang penyebab dari variabel ini, ya. Harus didasarkan pada teori dan kemudian kita analisis statistik lagi. Contohnya lagi kayak ini, merokok dan denyut nadi, ya. Secara statistik keduanya mungkin berkorelasi. Ada korelasi antara merokok sama denyut nadi, tapi tidak mengimplikasikan kausalitas. Untuk menyimpulkan bahwa jumlah rokok yang dihisap itu menyebabkan denyut nadi seseorang berubah, diperlukan bukti fisik, bukan cuma analisis statistik. Ya. Teori juga dibangun dari pengamatan atas bukti fisik kalau berdasarkan medis gitu ya. Oke, ini masalah berikutnya yang mungkin timbul di tahapan analisis data, yaitu jumlah sampel yang terlalu sedikit. Untuk menghitung jumlah sampel yang tepat, kita bisa menggunakan beberapa pedoman, kayak menggunakan proporsi binomial, kemudian kohort, kemudian formula yang lainnya. Makin besar ukuran sampel, makin baik. Tapi ada literatur yang menyatakan bahwa jumlah sampel minimal yang diperlukan itu 30. Kalau kita ngumpulin data, berapa banyak sih jumlah data yang harus kita kumpulkan? Biasanya kalau kita menganalisis statistik itu sebagian besar membutuhkan asumsi distribusi normal. Nah, untuk bisa normal itu jumlah data yang dikumpulin minimal 30 untuk beberapa literatur. Tapi kita juga bisa pakai pegangan yang lainnya. Ya, kalau lebih dari 30 jumlahnya berapa? Misalnya pakai proporsi binomial atau yang lainnya juga boleh. Nanti kita juga belajar ya. Nah, jumlah sampel yang kita gunakan ini menentukan valid atau tidaknya kesimpulan yang kita buat. Contohnya, kita menyimpulkan tingkat penundaan sekolah hanya berdasarkan, tingkat gak naik kelas gitu ya, hanya berdasarkan jumlah sampel dari 3 murid. Ini nggak cukup, terlalu sedikit. Jadi jumlah sampel yang terlalu sedikit kita gunakan akan menyebabkan permasalahan dalam analisis datanya. Kemudian berikutnya loaded question, ini maksudnya berkaitan dengan pertanyaan dari survei. Kalau pertanyaan survei itu tidak disusun dengan hati-hati, hasil penelitiannya bisa menyesatkan. Tentunya ini kalau datanya dikumpulkannya ya lewat survei, nggak semua data dikumpulkan lewat survei ya. Nah, kemudian bentuk pertanyaan survei juga tidak boleh mengarahkan responden agar mendapatkan respon yang diinginkan. Nah, sebagai contoh seperti ini nih, kalau kita mengemas kalimat pertanyaan menjadi apakah perlukah presiden punya hak veto untuk mengeliminasi limbah? Nah, jawabannya 97% iya. Nah, beda dengan bentuk pertanyaan apakah presiden perlu punya hak veto atau tidak gitu ya. Ini kan udah mengarah nih ya. Ini udah mengarah, jadi jawaban responden ternyata beda antara kalimat pertama sama kedua. Jangan sampai ketika kita melakukan survei, kalian kan semester 4 ya. Semester 5 itu kan udah mulai KTTA tuh ya. KTTA terus ngumpulin data. Kalau kalian ngumpulin datanya pakai survei kan harus bikin kalimat pertanyaan. Nah, jangan sampai kalimat pertanyaannya itu mengarahkan ya, karena nanti hasil dari data yang dikumpulkannya itu juga jadi menyesatkan. Kemudian berikutnya pertanyaan, urutan pertanyaannya. Urutan pertanyaan juga ternyata berbeda. Urutan pertanyaan bisa menghasilkan respon yang berbeda. Kadang-kadang saya bingung menyampaikan kata-katanya kayak gimana. Contohnya kayak gini. Bentuk pertanyaan yang pertama, apakah kita bisa mengatakan bahwa traffic lalu lintas ini berkontribusi lebih atau kurang dibandingkan polusi dari industri? Nah, ternyata hasilnya trafficnya itu 45%, industri 27%. Dan kalau dibalik, kebalikannya justru industri yang lebih besar, traffic yang 24%. Jadi, kalau kalian mau tahu mana yang berkontribusi lebih besar terhadap polusi udara, apakah lalu lintas ataukah industri, gimana dong Dek cara menyusun pertanyaan surveinya?
Bu, izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Radit. Kalau menurut saya kan kalau dilihat urutan mana itu kan jadi kayak ngarah ke aspek psikologis gitu, Bu, bahwa yang pertama mungkin saya akan mengarah jawab ini. Tapi kalau saya mikir mending ditanya satu-satu gitu, Bu. Misalnya yang menyebabkan polusi dari segi lalu lintas berapa, kemudian dari segi industri berapa, seperti itu, Bu. Kurang lebihnya seperti itu deh saya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ya makasih Radit ya, jawaban bagus. Bisa langsung ditanyakan aja kira-kira kontribusi lalu lintas terhadap polusi udara berapa persen menurut Anda gitu ya, langsung ditanyain. Untuk traffic itu untuk lalu lintas berapa persen, untuk industri berapa persen, itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kalian pernah lihat nggak survei dalam bentuk skala? Ada yang pernah ngisi? Pernah, Bu, sering. Sering. Evaluasi pengajar ya. Kalau kira-kira ditanyakan dalam bentuk seperti itu gimana? Kalau tadi kan Radit mintanya angkanya langsung kita ngisi. Cuma kadang-kadang kan responden juga mikirin angkanya kira-kira berapa, bolehnya berapa. Yang kira-kira lebih mudah untuk responden yang mana? Itu, Bu. Skala, Bu. Skala. Ya. Sasha tadi ya, Fikri skala ya, pakai skala, tapi sekali lagi jangan ditanyain barengan, pakai 2 item yang berbeda ya. Traffic skalanya berapa, diisiin ya, tinggal dicentang, kemudian polusi udara berapa. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, izin bertanya, Bu. Kalau misalnya kan ini kan kesalahannya kan pertanyaan tanpa sengaja dimunculkan dengan faktor atau kriteria tertentu. Nah, kalau misalnya pertanyaannya itu diganti, Bu, jadi cuma kayak menurut Anda bidang apakah yang menyumbang lebih banyak polusi gitu, Bu. Jadi dijawab sendiri sama respondennya gitu, mereka ngisi apa gitu, gimana, Bu? Bisa, pertanyaannya jadinya kan terbuka ya. Pertanyaannya terbuka, bisa jadi malahan kita dapat jawaban yang di luar apa yang kita perkirakan. Kan mungkin orang ngasih jawaban anti mainstream ya. Kita mikirnya polusi udara asalnya dari lalu lintas, industri, kemudian pembakaran sampah. Mungkin aja dengan pertanyaan terbuka ada jawaban yang anti mainstream. Tapi kita juga kan harus siap dengan banyaknya pilihan jawaban dari responden, dan mungkin kita perlu untuk mengelompokkan, oh yang ini sebenarnya jawabannya sama yang ini gitu ya. Karena bisa jadi kan kalau terbuka banget orang menyampaikannya dengan cara yang berbeda, tapi kita harus bisa narik intinya. Ini jawaban ini sama dengan jawaban yang lainnya. Oke, Sasa ya. Ada lagi yang lain? Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali. Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Udah bisa dipahami ya? Hindari menanyakan kontribusi faktor dalam satu pertanyaan, lebih baik dipisah. Lanjut ya. Nanti boleh balik lagi kalau ada yang belum jelas. Kemudian permasalahan berikutnya non-response. Nah, ini terjadi ketika seseorang itu menolak untuk menjawab pertanyaan dari survei yang tersedia. Atau bisa jadi dia mau jawab tapi nggak ada pilihannya. Ya. Kenapa kok bisa begini? Bisa jadi ada orang yang menolak untuk menjawab pertanyaan dari lembaga survei karena dia memang punya pandangan yang berbeda dari orang yang lainnya gitu. Kita kan nggak tahu cara orang berpikir itu seperti apa ya. Jadi dia mungkin menolak untuk merespon karena apa yang dia pikirkan itu nggak tergambar di surveinya. Nah, ini yang bisa menyebabkan masalah dalam analisis data. Terjadi ketika seseorang menolak merespon atau mau merespon tapi nggak ada yang sesuai dengan pilihannya dia. Kalian juga mungkin pernah ngerasa kayak gitu ya. Ini mau jawab ini tapi nggak ada pilihannya, terus saya harus ngisi apa? Dan itu bisa kalian isi kalau ada pilihan titik-titiknya gitu ya. Kalau ada pilihan kosong mungkin kalian bisa isi, tapi gara-gara misalnya kayak gini gampangnya ya. Kalau pertanyaannya siapakah dosen favorit kalian, terus ada pilihannya misalnya Anissa, Fahmi gitu ya, tapi dosen favorit kalian Cecep, kan kalian milih nggak checklist Anissa atau Fahmi ya, karena
pilihan kalian itu cecep. Tapi kalau ada isian kosong untuk kalian bisa nuliskan nama dosen favorit kalian, kalian mungkin akan bisa berkontribusi di survei itu. Kemudian berikutnya missing data. Nah, hasil survei juga bisa jadi sangat dipengaruhi oleh data yang hilang. Nilai data sampelnya bisa hilang karena faktor random ya, banyak macamnya. Misalnya karena subjek risetnya itu memutuskan keluar karena alasan yang tidak terkait dengan riset. Ya, tadinya dia jadi subjek riset kita karena sesuatu hal, dia keluar bukan karena risetnya gimana-gimana, ya memang pengen aja gitu ya, atau mungkin faktor lainnya yang menyebabkan dia akhirnya keluar dari data yang kita punya. Data juga bisa jadi tidak kita dapatkan karena faktor khusus, misalnya kayak kita ngumpulin data pendapatan. Nah, orang dengan data pendapatan rendah itu cenderung untuk tidak melaporkan income-nya mereka. Sama kayak gini lah ya, kalau misalnya saya nanya sama kalian mengenai nilai gitu ya. Kalau nggak diwajibkan, kalian pasti mikir-mikir kan ya, kalau nilai kalian rendah itu mau ngisi, ada keraguan, aduh nilaiku jelek nih, nanti teman-teman tahu, nanti Bu Anissa tahu, nanti ini image-nya jadi ada perubahan atau gimana gitu ya, pokoknya banyak banget deh pertimbangannya ya. Saya juga waktu pas baru masuk ke Menkyu itu kan di data ya, zaman saya dulu lulusan sarjana itu IPK 3 itu udah oke banget ya, yang di bawah 275 banyak gitu ya, walaupun madesu. Nah, kalau mahasiswa zaman sekarang kayaknya IPK 3,5 aja udah yang aduh ibu tolong dong bantuin saya memperbaiki nilai saya jelek, ternyata IPK-nya dia udah lebih dari 3,5. Jadi zaman saya IPK 3 udah oke banget. Nah, tapi pas saya masuk ke Menkyu, saya kan bukan dari alumni STAN ya, saya lulusan UPI gitu ya, kemudian bergabung di Kemenkyu melalui penerimaan CPNS umum. Ini sambil ngobrol-ngobrol santai, jam berapa? Jam 12 masih sejam. Nah, pada saat saya masuk ke Menkyu itu saya termasuk yang ada di batas akhir usia supaya bisa masuk jadi pegawai Kemenkyu. Jadi banyak teman-teman seangkatan yang umurnya 3 tahun, 4 tahun di bawah saya. Nah, mereka IPK-nya udah bagus-bagus tuh ya. Jadi saya waktu mau ngisi IPK itu, aduh, IPK saya cuma dulu S1-nya 3,13 ya, Dek. Tapi bisa masuk ke Menkyu. Jadi makanya kalian nggak usah terlalu nguber banget sama IPK ya, sampai stres gitu. Belajar mah mendingan NC ya, dapat IPK 375. Nah, sekarang BPS itu kan kalau mau mensensus datanya dari ini ya, dari kecamatan, kelurahan, nanti jatuh ke RT. Nah, kalau orangnya nggak punya rumah kan nggak ada datanya di RT gitu ya. Jadi sensusnya nggak berhasil mendata semua pihak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas? Ya, jelas Bu. Lanjut kalau gitu. Mudah-mudahan kalian belum terkantuk-kantuk. Mungkin kalau udah ada yang mulai ngantuk, boleh ada relawan buat nyanyi. Kalau ada relawan, kalau nggak ada nggak usah cari tumbal. Apalagi minta saya nyanyi ya, nanti kalian menyesal. Oke, permasalahan berikutnya precise number. Seringkali angka dengan nominal yang rigid membuat orang salah berasumsi bahwa nilainya akurat. Kayak misalnya kalau kalian baca-baca misalnya publikasi BPS gitu ya, mengenai jumlah penduduk di Indonesia adalah 253.425.321. Saya kalau suruh ngulang nggak tahu tadi angkanya berapa ya, kan cuma ngawur aja. Jiwa gitu ya. Nah, padahal angka tersebut bisa jadi merupakan perkiraan kalau ternyata datanya dari gitu ya. Jadi akan lebih baik kalau kita membuat pernyataan bahwa jumlah penduduk Indonesia berkisar 240 juta. Itu kalau pernyataan kita sendiri. Kalau sensus BPS tentunya ya beda lagi ya kalau memang berhasil mendata semua pihak.
Jadi itu dia. Makin presisi justru bisa menyebabkan data yang kita sajikan makin nggak akurat. Akan lebih baik kalau kita ngasih informasi mengenai kisaran datanya. Kemudian penggunaan persentase. Nah, kita perlu ingat bahwa 100% dari angka persentase itu menunjukkan semua data yang termasuk semua anggota datanya gitu ya. Jadi kalau mahasiswanya ada 28, 100% itu ya 28. Nah, tapi kadang-kadang ada pernyataan yang menggunakan persentase dengan menyesatkan. Misalnya kayak ini nih, Continental Airlines, nah mereka mengklaim bahwa mereka berhasil melakukan perbaikan ya dalam kehilangan bagasi sebesar 100% selama 6 bulan terakhir. Berarti harusnya selama 6 bulan terakhir itu nggak ada bagasi yang hilang dong ya, nggak ada yang ketinggalan. Nah, pada kenyataannya si Continental Airlines ini masih mengalami kehilangan. Nah, ini persentase yang menyesatkan. Kalau memang belum hilang sama sekali, dia harusnya nggak bilang 100%. Ya mungkin berdasarkan perhitungannya 99,sekian% itu akan lebih bagus. Kemudian berikutnya kita mau masuk ke tipe data. Sebelum lanjut ada yang mau ditanyakan dulu mengenai tadi ya sampai bahasan kita di analisis data dan permasalahannya? Belum sepertinya, Bu. Pertemuan pertama masalah materinya cincai kok, pertemuan kedua juga. Jadi mudah-mudahan kalian bisa mengikuti ya dan bermanfaat untuk kalian nanti menyusun KTTA. Di analisis statistik kita pasti melibatkan data dan kita harus bisa membedakan macam-macam data berdasarkan kategorinya. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tadi, ketika riset seringkali kita menggunakan data sampel untuk membuat kesimpulan tentang seluruh populasi. Dan pengukuran numerik yang menggambarkan beberapa karakteristik dari suatu populasi diistilahkan dengan parameter. Jadi kalau kalian lihat istilah parameter ini menunjukkan pengukuran karakteristik dari populasi. Gitu ya. Kalau datanya dikumpulkan dari populasi diistilahkan dengan parameter. Nah, kalau pengukuran numerik yang mendeskripsikan karakteristik dari sampel diistilahkannya dengan statistik. Kalau statistika tadi ilmu yang mempelajari mengenai pengumpulan data dan seterusnya sampai penarikan kesimpulan. Kalau statistik ini bicara mengenai karakteristik sampel. Kalau parameter karakteristik populasi. Data bisa dibedakan ke dalam dua kelompok. Yang pertama data kuantitatif ya dan kategorikal atau kualitatif. Kalau data kuantitatif, data ini diperoleh dari hasil pengukuran atau penghitungan. Contohnya tinggi supermodelnya, tinggi mahasiswa karena diperoleh dari pengukuran. Ya diukur pakai apa? Bukan pakai timbangan dong ya kalau tinggi, pakai meteran bisa. Kemudian data berat badan juga diperoleh dari pengukuran pakai timbangan. Umur juga dari pengukuran, jadi masuk ke dalam data kuantitatif. Ya, data kuantitatif adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran atau penghitungan. Kalau kategorikal, meskipun angkanya itu berupa data, tapi sifatnya itu cuma merupakan label atau nama, nggak ada maknanya apa-apa. Contohnya jenis kelamin, gitu ya. Kemudian apa ini namanya baju label nomornya, nomor pemain sepak bola. Nah itu bentuknya angka nomor, tapi merupakan data kualitatif karena nggak bermakna apa-apa, cuma berupa label aja. Kayak gender ini misalnya saya mau kasih kode laki-laki 1, perempuan 2. Nah angka 1 dan 2 ini juga merupakan data kualitatif. Tapi data kualitatif kalau kita hitung itu akan menjadi data kuantitatif. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Oke, coba sekarang ada yang bisa kasih contoh data kualitatif itu apa? Yang dalam bentuk angka? Ayo. Kayaknya lagi
Siapa dulu nih? Yofi siapa? Apa nih Yofi? Kayaknya bayi yang lahir Bu, kayak yang tadi laki-laki 80, perempuan 20 tadi. Oke, itu Yofi ya. Terus Fikri? Ukuran nomor sepatu. Ukuran nomor sepatu. Oke, kalau tadi jawabannya Yofi jenis kelamin ya. Jenis kelaminnya laki-laki perempuan itu kualitatif. Kalaupun diganti jadi angka laki-laki 1 perempuan 2 itu juga kualitatif. Ukuran sepatu 38 itu juga cuma label ya. Jadi betul kualitatif. Ada lagi yang bisa kasih contoh? Nomor seri barang. Nomor seri barang contohnya apa nih Sasa? Barang apa? Oh. Mungkin kalau misalnya di toko tas, tas 1 ini kode barangnya 012, tas yang lain ada. Ya, kodenya ya, kode barangnya ya, betul ya Sasa ya. Angka tapi cuma label aja sama, jadi data kualitatif. Tapi kalau tadi kan Fikri ngasih contoh nomor sepatu ya. Kalau nomor sepatunya saya jumlahkan, itu datanya masih kualitatif atau kuantitatif? Kuantitatif. Ya. Saya jumlahkan atau saya rata-ratain, pokoknya kalau dihitung itu jadinya data kuantitatif. Oke, bisa dipahami? Bisa Bu. Kalau kuantitatif itu lebih gampang. Hasil pengukuran pasti kuantitatif. Kalau label kualitatif, tapi kalau labelnya kita hitung jadinya kuantitatif gitu ya. Oke, berikutnya selain membedakan ke dalam 2 kelompok ya. Izin tanya Bu, berarti silakan. Kalau menurut saya Bu, kuantitatif pun bisa jadi kualitatif. Misalkan kayak ukuran performa suatu perusahaan gitu ya Bu. Misalkan kalau misalkan dia nilainya di atas 75 berarti baik. Nah kan baik atau tidaknya itu juga termasuk kualitatif Bu. Oke, betul. Baik atau tidak baiknya kualitatif. Itu setelah kita memberikan labelnya ya. Betul sih Faras ya. Kita kasih label. Misalnya kayak ini, nilai ya. Nilai. Nilai UTS misalnya 80, terus UAS, terus diolah kan nanti dapat nilai akhirnya katakanlah 90. Nah, 90 itu datanya masih kuantitatif. Terus dikonversi. Dikonversi ke ABCD. Terus udah dikonversi ke ABCD itu datanya jadi kualitatif ya, karena data kualitatif nggak melulu soal angka kan ya, tapi kalaupun kita ubah ke angka juga datanya kualitatif. Terus kalau IPK jadinya kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif menurut saya Bu, karena hasil akumulasi. Hasil akumulasi. Jadi tadi habis dari kuantitatif ke kualitatif. Ya kan? Baik lagi kuantitatif. Oke. Terus ABCD-nya dikonversi. Kalau A itu 4 gitu ya. B-nya 3, C-nya 2. Nah, 432-nya itu kualitatif apa kuantitatif? Kualitatif kayaknya Bu. Betul. Kalau 432-nya itu kualitatif. Tapi kalau misalkan ditambahin gitu baru jadi kuantitatif. Mungkin ya. Iya, tadi kan kalau diolah jadi kuantitatif dari angka terus ke huruf ABCD, udah ke huruf ganti lagi ke angka 4321 itu juga cuma label kan ya. Jadi betul kualitatif. Terus untuk dapetin IPK habis dari A, betul ya, terima kasih, kuantitatif juga bisa jadi kualitatif tergantung kita mau kasih label atau enggak. Oke, lanjut, tadi udah nyampe ke sini ya, mulai ke data diskrit. Data kuantitatif juga bisa dibedakan ke dalam data diskrit sama kontinu. Oh, ini yang zaman SMA-nya itu jurusan IPA kan belajar ini nih kayaknya. Kalau saya dulu kelas 3 sih belajar data diskrit sama kontinu. Masih ingat nggak kalian data diskrit sama kontinu itu kayak gimana? Di sini udah ada sih, tapi kalian udah nangkep apa belum? Gampangnya, diskrit itu yang kayak gimana? Yang bisa dihitung. Bisa dihitung, countable ya. Angkanya berupa bilangan? Bilangan bulat. Kalau continue? Desimal. Continue bisa jadi melibatkan desimal, jadi jumlahnya tak hingga gitu ya, banyak banget.
Jadi kalau dulu saya itu belajar fungsi diskrit sama fungsi kontinu. Kalau ngitung fungsi kontinu, ya pokoknya itu deh. Untung kita nggak bahas itu lagi ya. Dulunya saya SPD-nya matematika, tapi karena lama nggak ngajar matematika, integral lipat-lipat itu ya juga mulai lupa ya. Untung di sini nggak ada lagi. Oke, ini bedanya diskrit sama kontinu. Kira-kira ada yang masih bingung mengenai pembedaan data diskrit sama kontinu? Jumlah orang diskrit kontinu. Diskrit. Diskrit dong ya. Berat badan diskrit kontinu. Kontinu. Jumlah kelas Diskrit. terus apa lagi ya? Udah lah ya. Yang bingung aja. Jenis kelamin Bu, jenis kelamin. Diskrit kontinu. Diskrit. Kontinu Bu, ada banci kan ada Bu, banci. Sama transgender itu juga. Harusnya diskrit, berhubung ada yang itu transgender jadinya itu nggak usah dibahas ya, diskrit harusnya intermezzo aja. Iya Bu ya. Iya sih, menggoda ya jenis kelamin, harusnya kontinu tapi nggak bisa diskrit, nanti menyinggung pihak tertentu. Oke, berikutnya tadi diskrit kontinu mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita bisa bedakan data berdasarkan 4 tingkat pengukuran. Ada nominal, ini yang paling rendah ya, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kalau di nominal, pengukuran ini hanya menunjukkan nama, label, dan kategori aja, tidak menunjukkan urutan. Kayak misalnya itu tadi apa nomor punggung, ya tadi label baju tuh saya bingung ngomongin apa, nomor punggung pemain sepak bola itu tidak menunjukkan urutan kan ya, jadi masuknya skala pengukurannya nominal. Kemudian kelas 403, 402, 401 nominal bukan? Nominal apa bukan? Nominal. Nah, karena mau tidak diurutkan berdasarkan karakteristik tertentu ya. Nah, ukuran data yang lebih tinggi di atas nominal namanya ordinal. Kalau ordinal ini kayak nominal tapi bisa diurutin. Kayak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kita tahu nih kelas 4 itu lebih tinggi dibandingkan kelas 1. Tapi selisihnya ini tidak menunjukkan makna apa-apa. Kalau tadi kan yang nominal misalnya saya maunya ngode jenis kelamin laki-laki 1 sama perempuan 2. Nah itu skala pengukurannya nominal. Karena bukan berarti menunjukkan urutan. Kalaupun saya balik ya bisa-bisa aja gitu ya. Tapi kalau skala ordinal contohnya ya ini ya tingkatan sekolah itu karena menunjukkan urutan. Contoh lainnya apa Dek untuk ordinal? Oke, ntar deh ya, lanjut dulu ke yang lain. Interval. Untuk interval ini peringkat yang lebih tinggi lagi dari ordinal. Kita bisa hitung selisihnya dan ada maknanya, tapi data interval ini nggak punya titik awal. Zero starting point-nya nggak ada. Contohnya kalau ini tadi kan selisih antara kelas 1 sama kelas 2 kan nggak menunjukkan mana apa-apa. Nah, kalau untuk data interval contohnya tahun 1000, tahun 2000, nah ini ada maknanya. Selisih 1000 tahun itu menunjukkan periode waktu yang sudah dilewati. Tapi tidak memiliki titik awal. Contohnya, contoh lain dari interval ini selain tahun, misalnya temperatur ya. Temperatur 5 derajat sama 10 derajat, kita bisa hitung selisihnya dan ada maknanya. Itu bedanya dengan ordinal. Dan suhu 0 derajat itu menunjukkan ada suhunya, bukannya nggak ada. Bedanya sama rasio kayak gini. Ini kan udah berdasarkan urutan ya. Nominal sama ordinal nih gampang banget nih, cuma label. Yang ini nggak bisa diurutin, ini bisa diurutin. Bisa diurutin tapi nggak bisa dihitung selisihnya, karena kalaupun dihitung selisihnya nggak ada maknanya. Kalau interval kita bisa hitung selisihnya dan ada maknanya. Nah, interval sama rasio ini yang mirip. Kalau di rasio ada natural zero starting point-nya, ada titik awalnya. Contohnya, kalau harga buku
nol itu berarti nggak ada biayanya. Terus contohnya lagi nggak ada harganya gitu ya. Contohnya lagi misalnya panjang mobil. Panjang mobil 0 itu ya berarti nggak ada panjangnya, nggak ada mobilnya. Beda sama ini interval. Kalau interval dan suhu tadi, suhu 0 derajat itu menunjukkan ada suhunya tapi nilainya 0. Ya. Tahun 0 juga bukan berarti nggak ada usianya, ada tapi menunjukkan titik tertentu gitu ya. Sementara kalau rasio 0 itu artinya bisa jadi menunjukkan nggak ada. Contohnya kayak kalau jumlah pertemuan ini masuknya ke interval atau rasio ya, Dek? Rasio. Rasio, Bu. Rasio, karena 0 pertemuan artinya Nggak ada pertemuan. Nggak ada pertemuan. ada yang bisa kasih contoh lain untuk interval dan rasio? Nilai, interval apa rasio? Interval. Interval, nilainya 0. Bukan berarti nggak ada nilainya, ada, tapi nilainya Salah 0. semua tapi Bu. Iya, salah semua. Ayo, kasih contoh lain, interval sama rasio. Jarak, Bu, rasio. Jarak, rasio, betul. Ya, karena 0 berarti nggak ada jaraknya, nggak bergerak ya. Kalau interval, ayo, kayaknya lebih gampang nyari rasio daripada interval ya. Evaluasi dosen, Bu, interval. Evaluasi dosen. Interval 0. Evaluasi dosen isinya apa aja? Bukannya 1, 2, 3, 4, 5. Ada nolnya nggak? Nggak Iya, ada Nggak nol. ada. skala kan ya? 1, 2, 3, 4, 5 ya? Iya, Ya, kayaknya nggak ada nolnya kayaknya. Nggak ada nol. nolnya. dan nol jadi masuk kemana nih yang benar? Berarti Menarik nih ngasih contoh evaluasi dosen. Kemana? Kecepatan Bu, kecepatan interval. Sebentar dulu. Ya kecepatan Oh, interval. iya. Tapi tadi evaluasi dosen dulu apa? interval, Bu. Enggak interval. Nggak bisa diisi, Ordinal. nggak bisa nggak diisi Bu, harus diisi. Jadinya rasio. Kan selain interval sama rasio ada pilihan ini, nominal, ordinal. Masuk ke ordinal, Bu. Masuk ordinal karena ada urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi makna 2 dikurangi 1 kan nggak ada ya, cuma menunjukkan 2 itu lebih tinggi dari 1 gitu ya. Jadi evaluasi dosen masuknya ordinal. Kalau kecepatan tadi interval apa rasio? Interval. Kecepatan bisa negatif ya? Iya, interval, Bu. Iya, paling gampang gitu ya. Kalau bisa negatif berarti interval. Kecepatan negatif kalau pelajaran saya fisika dulu itu kan perlambatan ya, kalau nggak salah bisa ya. Oke, bisa dipahami perbedaan? Oh ya, silakan. Ada yang mau tanya? Izin bertanya, Bu. Ya, Vanessa. Kalau halaman buku masuknya apa, Bu? Halaman buku. Interval rasio ya, Dek? Ordinal, Bu. Nominal. Oh iya. Nominal, ordinal. Sebentar, maksudnya Vanessa kan halaman 1, 2 gitu kan ya? Iya, Bu. Tapi kan ada halaman 0 juga kadang-kadang di buku. Iya, bener. Ada halaman 0 juga, itu maksudnya apa? Interval apa rasio? Bukan ordinal, bukan nominal loh. Karena kan selisih halamannya juga menentukan berapa lembar yang harus kita lewati untuk nyampe ke halaman itu kan ya. Jadi kalau nggak interval, rasio. Masuknya mana? Interval. Interval. Bu. Interval, karena 0 bukan berarti nggak ada. Iya. Ya, ini menarik nih contohnya nih. Ada lagi yang mau ditanyain? Dan bisa dibedain ya. Nominal, ordinal, interval, rasio. Ini yang dua gampang lah, nominal, ordinal nih. Nominal, interval sama rasio aja. Oke, kita lanjutkan dengan ini ringkasannya. Saya skip aja, langsung ke sini. Nah, konsep yang cukup penting dalam menerapkan metode statistik itu pertimbangan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data sampel. Kita tadi udah nyinggung mengenai voluntary data sampling. Metode sampling yang digunakan akan mempengaruhi kualitas dari analisis statistiknya.
Dan sampel acak sederhana ini penting untuk digunakan, ya, tidak disarankan untuk menggunakan voluntary response sample. Metode statistik yang dipakai bergantung pada data yang dikumpulkan. Kita bisa mendapatkan data dari dua sumber, ya. Yang pertama studi observasi dan kemudian eksperimen. Kalau di observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mengukur karakteristik tertentu. Kita nggak coba mengubah subjek yang sedang diamati. Pokoknya cuma diamati aja terus dicatat yang memang kita perlu catat, ya, yang menjadi subjek pengamatan kita. Sementara kalau di eksperimen kita menerapkan beberapa perlakuan kemudian mengamati efeknya pada subjek eksperimen. Itu bedanya, ya. Kalau observasi cuma mantengin tok, kalau eksperimen dikasih treatment, dikasih perlakuan, kemudian sebelum dan setelahnya kita catat. Nah, eksperimen ini dinilai lebih baik daripada studi observasi karena eksperimen biasanya mengurangi kemungkinan hasil yang dipengaruhi oleh beberapa variabel yang bukan bagian dari studi. Karena dengan eksperimen kan kita benar-benar ngontrol, ya, kondisi awalnya kayak gimana, kita kasih treatment, kemudian kita catat hasilnya. Jadi perbedaannya menunjukkan hasil dari treatment yang kita berikan. Itu yang dimaksud, kenapa sih kok eksperimen ini dinilai lebih baik dibandingkan observasi. Kalau observasi, variabel yang dilibatkan bisa jadi banyak di luar dari variabel pengamatan kita. Kemudian, baik ini tadi, ya, studi observasi dan eksperimen. Penting untuk memilih sampel sedemikian rupa sehingga sampel ini mewakili populasi yang besar. Di beberapa prosedur statistik tadi saya sudah sampaikan, seringkali mensyaratkan bahwa sampel itu diambil secara simple random sample. Nah, simple random sample ini karakteristik dari simple random sample and subjek yang terpilih, ya, dipilih sedemikian rupa sehingga setiap sampel yang memungkinkan dengan ukuran N punya kemungkinan yang sama untuk dipilih. Kadang-kadang simple random sample ini disamakan sama random sample. Kalau random sample, semua anggota dari populasi itu punya kesempatan yang sama untuk dipilih secara acak. Kalau simple random sample, sampelnya berukuran N, gitu, ya, dan semuanya punya ukuran yang sama. Saya pembelian 120 dapat potongan. Jadi Romo ingin anu niki. Mulai ngono. Romo. Rano, Bu, aku lagi sinau, Bu. Keluar. Maaf, Bu. Iya, iklan. Atau ini waktunya kamu nyuci piring, ya, Arya? Tadi siapa? Ya, benar, ya. Lanjut. Random sample, ya, tadi mirip sama simple random sample. Tapi kalau simple random sample, N subjek yang dipilih secara acak, ya, punya kemungkinan yang sama untuk dipilih. Kalau random sample, individunya. Selain simple random sample dan random sample, ada beberapa metode sampling yang lain yang sering digunakan dalam survei, seperti kalau random tadi kan udah dijelasin, ya. Kalau sistematik, sebentar, ini random sampling. Kalau random sampling ini pemilihannya bisa bahkan diserahkan ke Excel. Misalnya saya mau ngumpulin data sampel dari mahasiswa PKN STAN berdasarkan NPM, saya pilih, ya, diserahkan ke Excel. Bisa generate tuh, ya. Nah, hasil yang dikeluarkan dari Excel itu data sampel yang saya pakai. Nah, menunjukkan pengumpulan sampel yang saya gunakan adalah random sampling. Kalau systematic sampling, kita memilih sampel dengan pola tertentu. Misalnya nomor absen 3, 6, 9, dan begitu seterusnya. Nomor absen 5, 10, 15, dan seterusnya, gitu, ya. Berdasarkan pola tertentu, itu systematic sampling. Kemudian kalau convenience sampling ini tadi udah disampaikan, ya. Contohnya nih, kita ngumpulin data dari orang yang kebetulan kita temuin, atau mungkin biar nggak susah butuh data sampel pendapatan, kita kumpulin aja dari orang-orang yang kita kenal, kakak, orang tua misalnya, om, tante, itu convenience sampling. Kemudian
Ini stratified sampling. Kalau di stratified sampling, kita itu membagi populasi ke dalam beberapa subgrup. Misalnya kalau di gambar ini, di 2 subgrup ya, laki-laki sama perempuan. Kemudian udah dibedain grupnya, kita ambil sampel dari masing-masing grup. Misalnya ambilnya 3 gitu ya. Kalau kita mau ngambil sampel 50%, berarti perempuannya 50%, laki-lakinya 50%. Ini stratified sampling. Kalau misalnya di sini isinya 8, ini 10, kita mau ngambil sampel 50%, ya ini 4, ini 5. Berikutnya kalau cluster sampling, nah cluster sampling ini kalau di stratified sampling, subgrupnya bisa jadi nggak 2 ya, bisa beberapa tergantung kebutuhan. Cluster sampling juga sama, kita bisa bagi populasi terhadap ke dalam beberapa cluster, kemudian kita kocok gitu ya, cluster berapa yang terpilih, misalnya dari kalau di sini katakanlah ada 32 cluster, kita undi dan kita dapat cluster yang dipakai itu 5, 16 dan 28. Setiap anggota yang ada di cluster ini kita gunakan. Bisa dipahami bedanya stratified sama cluster sampling? Dua-duanya dikelompokin ya. Kalau stratified, dari setiap subgrup itu diambil. Kalau cluster, cuma subgrup yang terpilih aja yang diambil dan semua anggota yang ada di subgrup itu kita jadikan sampel. Itu bedanya, stratified sama cluster. Kalau belum jelas nanti boleh ditanyakan. Nah, ini multi-stage sampling. Kalau tadi dari mulai random sample, convenience, terus cluster, stratified, itu cuma satu metode sampling aja. Kalau multi-stage dari namanya aja kita udah tahu ya, berarti ada beberapa tahapan dalam pengambilan sampel dilakukan dengan mengkombinasikan metode pengumpulan sampel dasarnya. Bisa saja kita lakukan dengan yang pertama melalui cluster sampling. Itu kan tadi kalau cluster sampling kayak ini nih ya, katakanlah ini misalnya kelas yang ada di PKN STAN, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 32. Terus saya mau melakukan multi-stage sampling. Saya kocok dari kelas 5, 16, dan 28 terpilih. Jadi semua mahasiswa yang ada di kelas 5 ini saya jadikan sampel. Kemudian dari kelas 16 dan 28 juga begitu. Karena saya melakukan samplingnya multi-stage, terus dari ketiga kelas ini saya kocok lagi ya. Tapi tidak secara terpisah, semuanya digabung ya, nggak dikelompokin lagi jadi satu kelompok. Kemudian saya melakukan random sample. Itu salah satu cara untuk melakukan multi-stage sampling. Bisa nggak Bu kalau di multi-stage samplingnya cluster terus cluster lagi? Bisa. Misalnya dari ketiga kelas ini kan baru dapat satu metode pengambilan sampel ya. Terus dikelompokkan lagi. Mungkin dikelompokinnya berdasarkan asal daerah gitu ya. Sampai kemudian katakanlah dapat 1, 2, 3, 5, dikelompokkan ke dalam 5 pulau besar gitu ya. Nah, kemudian kita kocok lagi klaster mana yang digunakan. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Belum ada yang ditanyakan? Sip. Bu, izin bertanya boleh, Bu? Ya, boleh, Radit, silakan. Itu kan ada multi-stage sampling, Bu ya. Jadi berbagai teknik pengambilan data itu digabung gitu, Bu. Berarti kalau dilihat dari jumlah pengambilannya, berarti kalau semakin banyak kita melakukan sampling, berarti datanya semakin baik yang kita peroleh, Bu ya. Atau tergantung dari kembali tujuan kita memperoleh data itu untuk apa, atau kayak gitu, Bu ya. Belum tentu semakin baik sih. Yang jelas tadi semakin kecil ya, semakin kecil. Tapi memang balik lagi ke tujuan kita juga, benar yang dibilang Radit ya. Apakah dengan kita melakukan multi-stage sampling ini akan lebih mewakili populasi atau tidak? Gitu ya. Harapannya kita kan ngumpulin sampel ini supaya kesimpulan yang kita buat memang benar-benar menggambarkan karakteristik populasi. Tapi ya resikonya ini tadi yang multi-stage sampling kan menyebabkan sampel yang kita gunakan jadi lebih kecil. Jadi ya memang ini bisa dilakukan kalau kebutuhan kita akan data sampel nggak terlalu besar dan harus dipastikan mewakili. Oke, Radit? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya,
sama-sama. Jadi nggak bisa dipastikan apakah lebih baik atau tidak. Ada lagi? Lanjut. Lanjut. Sip. Saya masih punya waktu. Kita sampai jam 1 kan ya? Saya masih punya waktu 30 menit. Nah, kita tadi sempat membedakan riset berdasarkan 2 sumber ya, observasi dan eksperimen. Studi observasi kita bisa bedakan lagi ke dalam 3 kelompok berdasarkan waktu pengamatan, ada cross section, retrospektif atau case study, kemudian prospektif. Kalau di cross section ini data diamati, diukur dan dikumpulkan pada satu titik tertentu, titik waktu tertentu, seperti misalnya data PDB Indonesia gitu kan, itu dikumpulinnya tahun 2019, 2018, 2020, itu data cross section. Kemudian kalau data retrospektif ini dikumpulkan untuk masa lampau yang sudah dialami oleh responden dari eksperimen kita. Jadi cara pengumpulan data retrospektif ini dilakukan melalui interview atas pengalaman yang sudah dilakukan. Karena kan udah kejadian ya masa lampau. Kalau prospektif atau longitudinal study ini, data dikumpulkan di waktu yang akan datang atau yang belum dilalui. Cara mengumpulkannya dengan melakukan pengamatan. Ini yang paling sering kita temui ya, karena sebagian besar lembaga pemerintah menyampaikan datanya melalui data cross section. Nah, kalau psikologi biasanya ini retrospektif dari interview. Oke, kemudian untuk studi eksperimen kita bisa bedakan berdasarkan karakteristiknya menjadi ada randomization, kemudian replication, sama blinding. Kita mulai dari randomization ini yang digunakan saat subjek dimasukkan ke dalam kelompok yang berbeda melalui proses pemilihan secara acak. Misalnya dari subjek yang terpilih itu kita minta untuk melemparkan koin gitu ya. Kita minta subjek yang udah terpilih ngelemparin koin, kita kelompokkan mereka ke dalam kelompok berdasarkan koin yang muncul. Misalnya saya jadi subjek dari penelitian eksperimental dan pengelompokannya didasarkan pada randomization ini. Saya diminta ngelemparin koin, muncullah angka. Berarti saya masuk ke kelompok angka gitu ya. Kemudian kalau replication ini pengulangan percobaan pada lebih dari satu subjek. Nah, untuk replication kita butuh sampel yang cukup besar supaya perilaku tidak menentu yang merupakan karakteristik sampel yang kecil itu tidak menyamarkan efek sebenarnya dari perlakuan yang berbeda. Jadi kalau sampelnya kecil bisa jadi yaitu ya kan karakteristik dari individunya bisa jadi beda-beda dan mempengaruhi hasil pengamatan. Makin besar sampel yang kita gunakan, makin sering replikasi itu dilakukan, maka akan lebih meyakinkan kita mengenai efek pengamatan yang kita lakukan. Jadi replikasi ini mengacu pada pengulangan atau duplikasi percobaan sehingga hasilnya bisa dikonfirmasi atau diverifikasi. Nah, dengan replikasi penggunaan sampel yang besar meningkatkan kemungkinan mengenali efek perlakuan yang berbeda ya berdasarkan randomness ini, pola yang acak. Kemudian yang ketiga blinding, yaitu teknik di mana subjek itu nggak tahu apakah dia diberikan treatment tertentu ataukah diberikan efek placebo. Kalau ngomongin placebo ini biasanya kan berdasarkan studi medis biasanya ya. Jadi kalau kayak kemarin itu vaksin tahun lalu gimana? Tahun lalu itu kan sempat ada uji coba vaksin ya, uji coba vaksin, ada orang-orang yang ditawarkan untuk menjadi relawan uji coba penggunaan vaksin. Nah, dari relawan itu ada yang diberi efek placebo, ada yang dikasih vaksin beneran. Nah, di metode blinding, subjeknya itu nggak tahu apakah dia memang dikasih vaksin COVID-19 ataukah efek placebo aja. Sama-sama disuntik sih, cuma yang satunya mungkin suntikannya isinya vitamin, satunya suntikannya isinya vaksin. Nah, dari situ kemudian diamati dampak dari pemberian treatment itu.
Nah, ini yang biasanya dilakukan di riset kesehatan. Subjeknya nggak tahu dia menerima pengobatan atau cuma placebo. Blinding memungkinkan untuk menentukan apakah efek pengobatan ini berbeda secara signifikan dari efek placebo. Nah, yang dimaksud dengan efek placebo, ada yang belum paham seperti apa? Itu kayak dibohongin gitu berarti ya, Bu? Nah, sugesti ya. Iya, sugesti. Jadi, berasa sembuh gitu ya. Kalau misalnya sakit flu katanya kan biar cepat sembuh bisa disuntik ya. Dulu teman saya cerita tuh dia masuk pendidikan polisi, terus ada cek gitu ya, terus pas dia lagi flu katanya biar cepat sembuh disuntik. Nah, kalau efek placebo disuntiknya bukan sama obat flu tapi sama vitamin aja, tapi dia merasa udah sembuh. Jadi efek placebo ini efek yang terjadi saat subjek yang diobati, yang nggak diobati justru melaporkan adanya perbaikan gejala. Ya. Dia tuh nggak dikasih treatment obat, tapi dia melaporkan adanya perbaikan gejala yang dia kira dihasilkan dari obat yang dia terima. Itu yang dimaksud dengan placebo. Ya, kayak dibohongi sih ya, memang seakan-akan dikasih obat. Kemudian kalau double blind, kalau blinding tadi subjeknya itu nggak tahu dia dikasih treatment atau enggak. Kalau double blind, bukan cuma subjeknya yang nggak tahu, tapi juga eksperimenternya. Jadi misalnya tadi kan blinding ini biasanya diterapkan di dunia kesehatan ya. Kalau blinding tadi, si subjeknya aja yang nggak tahu. Kalau di double blind, bahkan yang ngasih suntikannya juga nggak tahu. Dokternya nggak tahu apakah dia ngasih suntikan yang berisikan vaksin COVID-19 ataukah cuma efek placebo aja. Itu yang dimaksud dengan double blind. Bisa dipahami sampai sini bedanya? Bisa, Bu. Terus kalau kalian yang jadi peneliti gimana caranya mengamati hasilnya? Kalau eksperimenternya nggak tahu, subjeknya nggak tahu. Nyatet efeknya gimana deh kira-kira? Dilihat dari efeknya mungkin. Lihat dari efeknya. Tapi kalian kan tim penelitinya nih ceritanya ya. Terus dokter yang nyuntikin dia kan nggak tahu nih dia ngasih vaksin COVID-19 atau placebo. Subjeknya juga nggak tahu. Terus bagaimana cara kalian membedakan subjek mana yang dikasih efek placebo, subjek mana yang dikasih COVID-19? Vaksin COVID-19. Mungkin disesuaikan sama data-datanya. Misalnya gini, kalau misalnya nanti yang disuntik yang disuntik vaksin itu mungkin 3 hari kemudian ada sedikit demam, berarti nanti yang demam itu yang dikasih vaksin, mungkin kayak gitu. Nah, cara kalian bedainnya kan tadi dokternya nggak tahu, subjeknya nggak tahu. Terus? Lihat dari jumlahnya, Bu. Dari jumlahnya. Kalian dari harus ya. Efek yang ditimbulin itu. Misalnya saya yang disuntik nih ya, saya yang disuntik. Dari mana kalian tahu kalau saya itu disuntik placebo sama disuntik vaksin COVID? Reaksi tubuh ibu mungkin. Kan bisa aja ada reaksi tubuh tapi cuma sugesti saya. Kan efek placebo. Kan pasti nyatet tuh ya. Oh, Anissa kalian harus punya catatannya. Anissa disuntik vaksin. Fahmi dikasih efek placebo. Tapi dokternya nggak dikasih tahu. Subjeknya nggak dikasih tahu juga. Jadi cara kalian mendapatkan datanya gimana? Izin menjawab, Bu. Silakan Vanessa. Soalnya saya kemarin berpartisipasi, Bu, dalam pemberian vaksin itu, Bu. Oh iya, kamu ikut uji coba Vanessa? Iya, Bu. Oh, menarik ya buat cerita. Jadi saya sedikit cerita aja ya, Bu. Kemarin ketika saya saya tidak tahu saya diberi vaksin atau placebo, tapi mereka tuh semacam ngasih kartu gitu, Bu. Nah, kartu itu harus diisi gitu. Jadi mereka tuh selalu nge-follow up tiap bulan. Dan mereka bilang kalau misalkan ada kecenderungan sama antara si disuntikan itu bisa menandakan mana si
penerima yang menerima vaksin, mana yang menerima placebo. Dan nanti biasanya katanya yang tahu mengenai apakah itu vaksin atau placebo itu dari apa ya, dari atasnya itu, Bu. Jadi emang dokternya tidak tahu, saya pun tidak tahu, tapi yang tahu tuh dari pusatnya. Dan nanti akan dikasih tahu apabila si uji coba ini telah berhasil gitu, Bu. Jadi akan dikasih tahu apakah yang ke tubuh kita itu vaksin atau placebo. Itu sih, Bu. Menarik ya, ternyata betulan double blind ya. Makasih ya Vanessa. Saya pikir cuma blinding aja uji coba vaksin COVID-19 kemarin itu. Jadi dokternya, saya pikir ya, dokternya itu tahu dia nyuntikin vaksin apa cuma ngasih efek placebo aja. Ternyata dokternya beneran nggak tahu. Nah, yang tahu atas-atasnya aja. Berarti harusnya memang atas-atasnya juga punya catatan tuh ya, harusnya ya, daripada menghindari kesalahan. Jadi kalau kita riset sih, saya sarankannya kita punya data. Kan dokternya nggak tahu, berarti kita harus tahu si dokter ini menyuntik ke si pasien, menyuntik ke subjek ini, dia isi suntikannya apakah vaksin ataukah efek placebo aja, gitu ya. Researchersnya, penelitinya harusnya punya datanya menggunakan kode. Jadi mungkin yang diceritakan Vanessa itu di kartunya itu juga ada kodenya. Saya kemarin minggu kemarin ya, hari Rabu juga kan ini PNS sudah mulai divaksin ya, vaksin COVID-19. Jadi minggu depan saya mungkin harus divaksin lagi. Jadi kita udah mulai siap-siap nih kayaknya ya, semester depan nggak PJJ lagi. Nah, kemarin juga saya dikasih kode, tapi ini kan bukan uji coba, kemungkinan memang semuanya dikasih vaksin. By the way, gimana kalian kira-kira lebih suka PJJ atau tatap muka? Suka tatap muka, Bu. Beda ya, lebih suka tatap muka ya, bisa ngobrol gitu, bisa interaksi sama teman-temannya, bisa diomelin dosennya juga kalau kalian ketahuan ngapa-ngapain gitu kan ya. Kalau sekarang nggak ketahuan, ya intinya memang kita lebih suka bersosialisasi secara langsung, apalagi di rumah ya. Nggak kerasa kita saya sih setahun lebih di rumah, kalian mungkin lebih lama karena sebelumnya kalau nggak salah kan liburan. Saya di rumah, terus kalau ke kantor paling 2 minggu sekali, paling sering itu juga ya. By the way juga asramanya udah mau jadi, tapi mungkin kalian nanti tidak akan diasramakan karena itu buat mahasiswa baru. Jadi yang tadinya kalian lihat plasma ya, sama seberangnya itu parkiran. Nah itu sekarang udah jadi gedung. Dan ada yang lihat belum tuh ya. Mudah-mudahan semester depan kita udah siap untuk tatap muka supaya materi lebih bisa tersampaikan dengan baik. Oke, lanjut deh ya. Ada yang mau ditanyakan dulu tapi sebelum kita lanjut? Izin tanya, Bu. Ya, silakan Faras. Kalau gitu tujuan dari subjek penelitiannya dibutakan juga biar apa ya, Bu? Apa cuma biar ngehilangin rasa guilty dari si subjeknya kah, kayak nembak mati misalkan gitu, Bu? Itu kan konsepnya juga double blind ya, Bu. Jadi kayak benar. objeknya nggak tahu siapa yang nembak dia, dan subjeknya pun nggak tahu itu pistolnya ada pelurunya atau enggak. Itu tujuannya apa? Emang cuma karena guilty doang atau gimana ya, Bu? Maksud saya tuh efeknya apa untuk subjeknya gitu? Kalau yang tembak mati kan memang iya secara psikologis ya, tapi kalau untuk suntikan ini mungkin pertanyaannya Faras, kenapa kalau subjeknya di blinding, harus di blinding. Kenapa kok nggak di blinding? Nah, kalau dia tahu nggak dikasih vaksin, kan ini mau lihat apakah perubahan seseorang itu benar-benar terjadi karena efek vaksinnya ataukah efek placebo. Kalau dikasih tahu, placebonya jadi nggak bekerja gitu. Oh iya Bu, paham Bu. Ya? Yeah. Tapi kalau dari dokternya, mungkin ada pertanyaan, kenapa kok dokternya juga harus di blinding gitu ya, jadi double blind. Dokternya ya kalau saya sih bisa jadi ya menghindari, kadang-kadang kan akan lebih efektif kalau memang yang ngasih treatmentnya juga nggak tahu, menghindari keceplos atau segala macam gitulah ya, gampangnya. Oke. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Saya senang nih kalau banyak yang nanya kayak gini, itu biar nggak ngantuk. Terus biasanya juga kalau yang banyak nanya, banyak bantuin jawab, interaksinya sering di kelas gitu, saya juga lebih mudah ngapal dan
pada saat koreksi itu juga, oh iya ini tuh yang ini nih, ini yang ini, kadang-kadang gitu sambil kebayang. Kalau tatap muka tuh saya kebayang wajahnya, jadi ingat namanya, ingat wajahnya tuh pas saat koreksi. Lanjut ya. Kemudian confounding ini adalah kerancuan yang muncul ketika para peneliti itu nggak bisa bedain efek dari berbagai faktor. Jadi eksperimen itu harus didesain sedemikian rupa supaya confounding nggak terjadi. Contohnya misalnya confounding yang mungkin terjadi ketika kelompok treatment sama placebo dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Misalnya itu tadi ya, harusnya kan vaksinasi COVID-19 itu diberikan ke sebervariasi mungkin sampelnya. Nah, kalau misalnya pemberian vaksin atau tidaknya itu dibedakan berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sama perempuan. Terus yang laki-laki dikasih vaksin COVID-19, yang perempuan katakanlah efek placebo. Nah, kita nggak tahu tuh efektivitas dari vaksin COVID-19-nya ini apakah dipengaruhi oleh respon tubuh dari setiap jenis kelamin atau enggak. Karena kan pastinya ada pengaruh jenis kelamin terhadap treatment obatnya gitu ya. Kemudian kita juga nggak boleh kalau riset itu penentuan treatmentnya itu dibedakan berdasarkan kelompok misalnya usia gitu ya. Cuma kelompok usia tertentu yang diberikan treatment. Jadi diusahakan sedemikian rupa supaya kelompok kita itu heterogen, ya, mewakili semua kelompok, dan kita bisa akan lebih baik lagi kalau kita bisa mengontrol variabel-variabel lain yang mungkin turut berpengaruh terhadap variabel pengamatan kita. Kalau before dan after itu lebih gampang banget ya, karena kan orangnya masih sama gitu ya, kayak tadi program diet orangnya masih sama, jenis kelaminnya juga kan pasti itu juga ya, kalaupun dia berubah gender kan juga masih sama juga. Jadi kita benar-benar bisa mengontrol efek treatment itu. Tapi kalau misalnya kita membedakan berdasarkan jenis kelamin, itu yang membuat hasil penelitiannya jadi rancu. Kemudian ada beberapa desain eksperimen yang bisa digunakan untuk mengontrol efek variabel confounding tadi ya. Yang pertama, completely randomized experimental design, di mana subjek itu dikelompokkan berdasarkan kelompok perlakuan yang berbeda melalui proses pemilihan secara acak. Penentuan kelompoknya acak, penentuan subjek yang diberikan treatmentnya di setiap kelompok juga acak. Jadi kalau completely randomized experimental design ini tadi, misalnya kayak itu tadi ya, saya diminta jadi sampel, kemudian saya diminta ngelemparin koin, muncul angka sama gambar. Kalau angka berarti saya masuk kelompok angka. Terus udah gitu, dari kelompok angka kan berarti kan ada kelompok angka, ada kelompok gambar. Dari kelompok angka dipilih secara acak, dari kelompok gambar juga dipilih secara acak. Ini cara pertama untuk mengontrol efek confounding tadi. Kemudian ada lagi yang kedua, randomized block design. Nah, kalau di sini desainnya itu kelompoknya dibedakan berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya berdasarkan jenis kelamin, kemudian penentuan subjeknya yang diberikan treatment di setiap kelompok diacak. Kalau tadi saya dikelompokinnya acak kan, kalau sekarang saya masuk kelompok perempuan, ada masuk kelompok perempuan, ada masuk kelompok laki-laki, kemudian di kelompok perempuan dipilih secara acak siapa yang diberikan treatment, di kelompok laki-laki juga dipilih secara acak yang diberikan treatment siapa. Gitu. Ini randomized block design. Kemudian ada lagi match pair design. Nah, kalau di sini penentuan kelompok treatmentnya itu didasarkan pada yang memang berpasangan ya, lebih mudah kalau orangnya masih sama, jadi punya karakteristik yang sama. Gimana kalau nggak bisa menggunakan orang yang sama? Kita bisa saja menggunakan data dengan karakteristik datanya, subjeknya beda, tapi subjek ini punya karakteristik yang benar-benar sama. Nah, di rigorously control design ini atau desain terkendali ya, subjek ditetapkan berdasarkan grup treatment yang berbeda, tapi
akan sangat penting untuk si penelitinya bisa memasangkan, jadi ini mirip match pair design, tapi kalau match pair design akan lebih gampang kalau subjeknya masih sama, terus kayak tadi ya program diet kita timbang sebelum dan sesudah, atau mungkin program bimbingan belajar prestasi sebelum dan setelahnya kita ukur. Nah, kalau rigorously control design ini kita benar-benar mengelompokkan subjek, terus kita cari nih misalnya Anissa karakteristiknya perempuan, berat badannya sekian, usianya sekian. Ini kan yang ada di kelompok A. Di kelompok B dicari orang lain dengan karakteristik yang sama seperti Anissa, baik dari sisi usia, berat badan, tinggi badan, kemudian apa namanya ya, dan lain sebagainya lah pokoknya ya. Semakin mirip akan semakin bagus. Nah, ini rigorously control design. Tentunya kalau untuk ini ya cukup sulit untuk kita memberikan treatment berdasarkan individu yang punya karakteristik yang sama. Karena untuk kita mengidentifikasi seberapa mirip karakteristik itu pasti sulit. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? 10 menit lagi ternyata. Bu, saya mulai bertanya, Bu. Masih diperbolehkan nggak, Bu? Radit, boleh, silakan. Tadi saya kelewat sih, Bu. Kan tadi Bu sempat menjelaskan terkait dengan apa itu prospektif yang dikumpulkan datanya ke depan itu, Bu ya. Itu gimana caranya, Bu? Apa berarti yang dilihat? Karena kan kejadian itu akan terjadi di kemudian hari gitu. Kalau misalnya retrospektif itu kan sudah ada, jadi tinggal melihat saja gitu. Mungkin trennya atau gimana. Kalau yang prospektif itu gimana, Bu? Kalau yang retrospektif ini justru kan harus pakai interview, kemudian bukti rekaman, karena yang kita lihat dari yang pengalaman sebelumnya. Justru kalau prospektif ini banyak juga dilakukan sekarang karena datanya kan dikumpulkan ke masa yang akan datang. Jadi kita bisa mengumpulkan subjek saat ini, kita kasih treatment, terus kita lihat, amati gitu. Itu prospektif ke depan kan jadinya ya, Radit. Misalnya ya intinya kalau kita melihat ke depan yang belum terjadi itu akan lebih mudah diamati dibandingkan yang retrospektif. Kalau yang retrospektif ini perlu digali, kalau prospektif cukup kita amati. Misalnya kebiasaan pola belajar mahasiswa di masa PJJ. Nah, itu kan masih sudah terjadi, tapi juga di kedepannya juga akan terjadi kan ya. Jadi kalian bisa saja jadi subjek pengamatan, kemudian ada seseorang yang meneliti dan mengamati pola belajar kalian, dicatat. Nah, itu prospektif ke depan. Gimana, Radit, bisa dipahami nggak? Bisa, berarti kayak kita mengamati terus berkelanjutan gitu berarti, Bu ya? Yes, di masa yang akan datang gitu aja. Jadi berdasarkan garis waktu, kalau yang sudah terjadi retrospektif, kalau prospektif kita amati berapa waktu butuh lamanya pengamatan. Misalnya mau diamati selama 1 semester, ya intinya belum terjadi ya, dan kita bisa amati, bisa ikuti bagaimana perubahan perilakunya. Nah, itu masuk ke dalam prospektif. Ada lagi? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kembali. Oke, ini tadi udah nyampe ke, udah summary ya, udah nyampe ke sini. Ini summary-nya. Jadi secara singkat ada 3 hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam desain eksperimen. Yang pertama, gunakan pengelompokan subjek secara acak gitu ya. Yang kedua, gunakan replikasi dengan mengulang eksperimen pada subjek yang cukup sehingga treatment atau faktor lain bisa terlihat secara jelas. Kemudian yang ketiga, kontrol efek variabel dengan menggunakan teknik seperti blending atau desain eksperimen yang benar-benar acak, completely randomized experimental design, ya untuk menghindari efek kerancuan tadi ya, confounding tadi. Kemudian di statistik, meskipun kita melakukan pengambilan sampel dengan benar, kita udah ngambil sampel pakai cara yang tadi ya, yang paling baik itu sebenarnya yang simple random sample sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan di banyak prosedur pengolahan statistika. Ngambil sampelnya udah benar, kemudian tahapan statistikanya udah benar, tapi kita masih punya kemungkinan untuk
menemui kesalahan dalam hasil analisis kita. Nah, error yang kita temui bisa dibedakan ke dalam dua kelompok, sampling error sama non-sampling error. Kalau sampling error, sebetulnya jadi tiga ya, sampling error, non-sampling error, sama satu lagi non-random sampling error. Kalau sampling error itu terjadi ketika sampel sudah dipilih secara acak, tapi ada perbedaan antara hasil sampel sama hasil populasi yang sebenarnya. Misalnya kayak gini, kalau saya punya data IPK seluruh mahasiswa, terus saya hitung nih, ternyata rata-ratanya IPK-nya itu 3,7 katakanlah begitu. Tapi ketika saya ngumpulin sampel IPK dari 500 mahasiswa, rata-rata populasi yang saya dapat dari hasil penghitungan statistik itu bukan 3,7, tapi 3,75. Nah, error atau selisih antara hasil penghitungan yang kita peroleh dari sampel dengan populasi itu disebut dengan sampling error atau random sampling error. Nah, kalau non-sampling error ini terjadi karena human error ya. Bisa terjadi salah entry data, kemudian itu tadi pengambilan sampelnya juga salah hitung, kemudian mungkin juga dari penyusunan pertanyaan surveinya yang bias gitu ya. Nah, menyebabkan kesalahannya berupa non-sampling error. Kemudian apa di sini ada satu lagi ya? Yang mana tadi? Jauh banget. Kok cuma 2? Oh ya nih, kalau non-random sampling error terjadi karena pengambilan sampel yang nggak acak seperti voluntary response. Nah ini masuknya ke sini, non-random sampling error. Ini gara-gara pengambilan metode samplingnya ya nggak tepat. Kalau non-sampling error, ini karena human error. Kalau sampling error, semuanya udah benar, tapi ya tetap ada kemungkinan kita mendapatkan hasil penghitungan statistik yang berbeda dari populasinya. Itu masuk ke dalam kategori sampling error. Nah, ini sampling error ini sesuatu yang wajar, yaitu kenapa kita menentukan level signifikansi yang juga menjadi target error yang kita capai. Ya, tingkat kesalahan yang maksimal biasanya ditentukan itu 10%, tapi 10% itu juga udah jarang banget ya, biasanya 1%, 5%, itu tingkat kesalahannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, ini sudah materi terakhir. Tidak ada? Oke, karena materinya sudah selesai, kemudian waktunya juga tinggal 3 menit lagi, jadi saya cukupkan dulu materi hari ini. Untuk pertemuan minggu depan, tugasnya kalian pelajari dulu aja ya, nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya baru ada tugas latihan soal. Kita usahakan kalau hari ini materinya cuma ceramah, kalian nggak punya kesempatan untuk mengerjakan latihan soal. Nah, di pertemuan yang akan datang akan ada banyak kesempatan untuk mengerjakan latihan soal karena waktunya juga cukup banget ya, 3 SKS ya. Saya pernah ngajar di D3 pajak sama D1 pajak itu 2 SKS. Jadi lumayan ngebut. Sampai mahasiswa bilang, saya nge-rap gitu ya, karena ngomongnya cepet jadinya. Kayak kemarin mikro juga tuh ya. Mikro kalau nggak salah 2 SKS tapi materinya banyak. Juga saya jadi kayak nge-rap. Ya, diledekin begitu. Oke, saya cukupkan materi hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya ya, Dek ya. Sampai ketemu minggu depan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Selamat siang.